Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ceyani Salifah Pramusti dengan NIM 1901445. Saya Yuni Rahmawati dengan NIM 1901306. Saya Abdul Aziz dengan NIM 1909895. Dan berikut video yang akan kami sampaikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam device ini ada sensor LDR, ada sensor DHT11, ada node MCU, kabel jumper, breadboard, dan resistor. Langkah-langkah untuk menyusun alat dan bahan: yang pertama ada mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian pasangkan semua komponen ke breadboard, node MCU, LDR, sensor, DHT11, resistor, dan jumper. Kemudian siapkan 2 buah jumper untuk menghubungkan 3 fit 3 dan GND ke dalam breadboard. Yang keempat, untuk menempatkan pin, sambungkan pin 1 pada DHT ke pin 3 fit 3 yang ada pada breadboard. Kemudian pin 2 data ke pin D1 pada node MCU. Dan yang terakhir, hubungkan pin 4 ke GND atau ground. Selanjutnya, penempatan pin untuk sensor LDR. Untuk sensor LDR tidak punya kutub negatif dan positif, jadi tidak masalah posisinya di mana. Sambungkan salah satu kaki LDR ke 3 fit 3, lalu kaki satunya tersambung ke resistor yang terhubung ke ground dan satu lagi terhubung ke pin A0 pada node MCU. Setelah alat dan bahan semuanya terangkai, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengkodingan. Ini merupakan proses dari pengkodingannya, dan ini merupakan kodingan agar alat dan bahan tersebut bisa berfungsi dengan baik menjadi sensor untuk mendeteksi temperatur dan intensitas cahaya. Setelah rangkaian jadi, upload program ke node MCU. Setelah program terupload, buka serial monitor yang ada pada Arduino IDE. Setelah itu, tunggu beberapa saat, dan pada tampilan serial monitor akan ditampilkan bahwa program dan node MCU sudah terhubung ke dalam jaringan Wi-Fi. Setelah itu, data temperatur dan lux akan muncul di serial monitor. Setelah data temperatur dan lux muncul, selanjutnya kita akan mengirimkan data tersebut ke IoT platform yang dimiliki oleh Bapak dengan cara membuka command prompt dan mengetik alamatnya, yang dimana message-nya disesuaikan dengan data yang muncul di serial pada monitor. Selanjutnya merupakan dokumentasi pada saat pengambilan data, yakni pada waktu siang hari. Dan berikut dokumentasi pada pengambilan data dengan waktu malam hari. Setelah itu, di sini kita ditampilkan grafik pada IoT Dev, yaitu IoT platform, yang menunjukkan bahwa data tersebut telah diambil selama kurang lebih 4 hari. Setelah mengambil data selama 3 hari, download CSV-nya pada IoT platform, lalu olah data sesuai format data yang diinginkan agar mudah pada saat memproses data di Python. Berikut data histogram dengan data temperatur. Bisa ditinjau bahwa frekuensi pada range 26-28 derajat Celcius memiliki frekuensi tertinggi, yakni lebih dari 80. Selanjutnya, data histogram dengan data lux. Bisa ditinjau bahwa frekuensi pada range 70-75 memiliki frekuensi tertinggi, yakni lebih dari 100. Berikut ini merupakan heatmap untuk data yang belum di-fill. Dapat dilihat bahwa yang berwarna merah merupakan data yang belum terisi, dan yang warna biru merupakan data yang sudah terisi. Dan berikut ini merupakan hasil line plot temperatur dan lux pada saat datanya belum di-fill. Bisa ditinjau pada hari ketiga menuju keempat, banyak data yang hilang sehingga grafiknya tampak terputus. Selanjutnya merupakan membuat grafik lux terhadap time dan juga temperatur terhadap time. Ini lux dan temperaturnya belum di-fill sehingga banyak data yang terputus. Untuk garis berwarna biru itu merupakan waktu, dan berwarna merah itu merupakan lux dan temperatur. Selanjutnya, kolerasi data antar lux dan temperatur, di mana data kolerasi lux terhadap lux itu bernilai 1, yang artinya kolerasi data tersebut memiliki hasil yang besar.
Dan selanjutnya, kolerasi data temperatur terhadap lux dan sebaliknya memiliki nilai sebesar minus 0,89 yang hasilnya kolerasi datanya cukup kecil. Selanjutnya, box plot temperatur dan lux bisa kita tinjau bahwa pada data temperatur memiliki range minimum data berada di kisaran 0 hingga 15 derajat Celcius dengan kuartil bawah berada di kisaran sekitar 25 hingga 28 derajat Celcius dengan median berada di sekitaran 25 derajat dan kuartil atas berada di sekitar hampir 30 derajat dan memiliki nilai maksimum di range 30 hingga 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk data lux memiliki nilai minimum berada di range 50 dengan kuartil bawah yakni 60 dengan nilai median di kisaran 70 serta memiliki kuartil atas berada di range 75 dan memiliki hasil nilai maksimum lebih tinggi dari nilai 80. Oke, selanjutnya kita memplot grafik time terhadap lux dan juga time terhadap temperatur. Rata-rata per hari untuk time terhadap lux itu hari pertama sampai hari ketiga itu cenderung konstan, sedangkan hari keempat ini ekstrim karena banyak data yang hilang saat pengambilan data. Selanjutnya merupakan grafik time terhadap temperatur di mana hari pertama sampai hari kedua itu cenderung naik dan pada hari kedua ke hari ketiga itu cenderung konstan. Nah, hari keempat ini cenderung menjulang tinggi naik karena di hari ketiga menuju hari keempat ini banyak data yang hilang. Dan selanjutnya ini merupakan data rata-rata per jam yang dimana pada jam kedua hingga jam keempat mengalami penaikan dikarenakan adanya gangguan eksternal yakni mungkin ada gangguan sinar cahaya dari lampu dan ada penurunan pada jam ke-6 dikarenakan semua cahaya yang dibutuhkan cahaya pembantunya mati sehingga yang data sinar cahaya matahari yang kita gunakan alami itu berada pada proses dari jam 9 hingga seterusnya yang dimana ada kenaikan yang signifikan pada jam 11 hingga jam 12 dan ini pun sama pada tabel grafik time terhadap temperatur di mana pada jam pertama hingga jam ketiga mengalami penurunan dan ada kenaikan hingga yang paling signifikan merupakan pada data di jam 10 hingga jam 12 dan seterusnya. Selanjutnya yakni grafik line plot. Ada yang warna biru merupakan grafik lux yakni data terhadap range dan yang grafik berwarna orange merupakan data temperatur yang dimana banyaknya waktu data terhadap range yang sudah di-fill. Selanjutnya ini merupakan scatter plot di mana dapat dilihat dari data tersebut polanya itu merupakan berbanding terbalik. Nah, itu merupakan cara membuat IoT device untuk mengukur temperatur dan juga intensitas cahaya serta pengolahan data untuk mengetahui korelasi antara temperatur dan intensitas cahaya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.